adalah tegangan kritis, nanti ada perhitungannya lagi untuk tegangan kritis. Nah, ini perhitungan untuk tegangan kritis FCR ditentukan oleh kelangsingan berdasarkan panjang bentang, tekuk torsi lateral, atau kelangsingan berdasarkan tebal plat sayap. Nanti dicari yang paling kecil seperti biasa. Yang pertama akibat panjang bentang. Dicari dulu L per RT-nya. RT adalah jari-jari girasi. L adalah jarak pengekang lateral. Jadi ini L bukan panjang bentang, tapi jarak pengekang lateral. Jadi ini ya, pengekang lateral itu ini. Pengekang lateral. Oh, sorry. Di sini pengekang lateral itu bukan jarak antar pengaku, tapi kalau misalnya saya tampilkan denah balok dari tampak atas ya, misalkan ini jembatan girder kereta, ini tampak atas misalkan, saya kasih 3, ini tampak atas ya, sorry, saya pulpen saya nggak tahu kemana ini pulpen untuk drawing tabnya, drawing pad. Jadi di sini pangkal jembatan kanan kiri, ini tampak atas, tampak atas. Maka L di sini adalah jarak antar diafragma ya. Jadi kalau teman-teman lihat jembatan kan ada diafragma. Antar kira-kira yang menghubungkan antar balok satu dengan balok lain. Diafragmanya bisa berupa plat, bisa berupa X ya, silang. Bisa berupa gini. Kalau saya tanpa melintangnya bisa seperti ini, silang, atau berbentuk plat. Ini atau berbentuk sini. Ini dari pengekang lateralnya. Jadi L itu adalah ini. L. Ya dicari, kalau beda-beda dicari yang paling panjang ya, yang paling kritis L-nya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Jadi itu yang disebut dengan L di sini. Jadi bukan panjang bentang, juga bukan jarak antar stiffener. Kalau jarak antar stiffener tadi A ini ya. Kemudian RT adalah jari-jari girasi. Jari-jari girasi plat sayap plus sepertiga. Nah, ini kalimat ini membingungkan. Nanti kita lihat di contoh soal. Saya ingat waktu ngajar dulu, ini bukan plat sayap plus sepertiga plat badan tertekan, tapi nanti ada contohnya. Ini membingungkan. Jadi di skip saja kalau membingungkan. Nanti kita lihat di contoh soal. Kemudian batas kelangsingan lambda E adalah 1,76 akar E FY, lambda R 4,4 kali E per FY. Kemudian kelangsingan berdasarkan tebal plat sayap, lambda G sama BF per 2 TF, batas kelangsingannya adalah sekian-sekian, di mana KC-nya adalah ini. Nanti kita lihat di contoh soal supaya untuk realnya. Kemudian nilai KC-nya batas ini. Nah, ini baru ada perumusan FCR-nya. FCR bisa sama dengan FY jika sekian, dan yang lain bisa sekian, rumusnya diikuti saja nanti. Oke, ini tinggal diikuti saja. Ini CP, teman-teman juga sudah pernah di bentang menengah dan sebagainya. Dan untuk kuat gesernya, plat badan yang memikul gaya geser harus memenuhi VU kurang dari CVN. Kuat geser nominalnya untuk H per TW kurang dari 1,1 sekian, KN-nya
adalah sekian, maka VN-nya adalah sekian. Tinggal diikuti saja. Untuk kasus kedua adalah ini, rumusnya adalah ini, tinggal diikuti saja. Kita langsung ke contoh soal saja. Oke, kemudian untuk stiffener, sebelum ke contoh soal, untuk memperkecil resiko lipat plat badan atau buckling plat badan, diberikan pengaku stiffener seperti tadi. Agar konstruksi sederhana, stiffener ditempatkan pada glider bentangnya. Oke, namun pada thickness karena ada lagi di antaranya. Betul. Nanti adalah contoh soal. Kemudian pengaku penumpu beban, misalnya ini ada perletakan, ini misalnya perletakan, maka di sini adalah daerah yang rawan dengan tekuk, maka biasanya ditambah dengan pengaku stiffener di daerah di atas perletakan di sini. Ya, ini penjelasan konsepnya. Kita ke contoh soal dulu supaya tidak terlalu banyak teori dulu. Nanti kita kembali lagi ya, masalah. Nah, ini contoh soal. Ini adalah tampak memanjang jembatannya. L bentangnya ada 21 meter. Kemudian ini ada gelagar melintangnya kecil. Jadi kalau platnya seperti ini, gelagar melintangnya lebih kecil ya. Kalau jembatan seperti jembatan plat girder yang memanjang lebih besar. Karena struktur utamanya adalah struktur plat girder. Kemudian ini ada beban hidupnya. Kemudian diberikan profil plat girdernya, tingginya sampai 2,1 meter kalau teman-teman lihat ini. Kemudian jarak antar stiffener adalah 1750. Strukturnya simple beam, sendi roll biasa. Beban hidup sekian, beban mati di sini sudah di state juga, tidak perlu menghitung karena nggak ada diketahui tebal plat dan sebagainya. Berat sendiri gelagar sudah ditentukan, dikasih asumsi. Kemudian kita ngitung WU dulu, ngitung MU dulu. Kemudian VU juga tinggal ngitung setengah WU kali L. Seperti tadi ukuran balok, tinggi balok ini sudah dikasih sebenarnya 21. Oke. Tinggi balok sudah diberikan 2,1. TF-nya sama dengan 28. Tebal flange. Kemudian H-nya berarti tinggal sekian. 2100 kurangi 2 kali tebal flange. Karena H adalah yang di dalam ya. H itu. Tinggi badan balok. H. Adalah H. Kemudian tebal TW. H per TW harus lebih besar dari lambda R. Untuk kasus H per TW harus lebih besar dari 250 per 240. 20-nya 240 dalam MPa. Dan tinggal nyari TW harus lebih kecil dari ini ya, H per 164. Kemudian dapatnya TW menurut hitungan adalah 12,4, maka diambil TW sama dengan 12 mm. H per TW 2044 per 12 sama dengan 170 H per TW-nya. Dicek apakah dia sudah lebih besar dari lambda R. Sudah oke. Ini 170, lambda R-nya 164,6. Maka sudah oke. Kemudian sayap baloknya, AF sama dengan MU per FY kali H, sama dengan MU-nya sudah kita hitung, FY dan H sudah ditentukan. Maka coba diambil plat dengan tebal 28, lebarnya 500. Dari situ ketahuan 14.000 luasannya sudah lebih besar dari AF yang diperlukan. Ya, jadi sebenarnya gambar ini tidak perlu
Gambar ini adalah bukan soal ya sebenarnya, gambar profilnya. Jadi ini sebenarnya bukan soal, tapi ini jawaban. Jadi soalnya adalah tentukan besarnya, desainlah flat girder tersebut. Tapi ini jawabannya digambar di sini. Jadi ini ilustrasi dari jawaban bagian ini, bukan bagian dari soal. Jadi bisa saja teman-teman mengerjakan D-nya misalnya dibuat 2000 atau dibuat 2400 bisa saja. Ini adalah soal untuk desain. Jadi lebarnya misalnya lebar BF tadi ini adalah hasil desain ya, BF 9500 bukan dari soal tapi hasil desain dari sini. TF-nya ditentukan 28, sudah dihitung 28 tadi TF, sehingga lebarnya bisa dipakai misalnya dicoba-coba 400 apakah sudah cukup, 500 apakah sudah cukup, yang penting lebih dari AF yang diperlukan. Jadi misalnya nanti saya kasih soal flat girder, maka saya nggak akan menampilkan ini ya. Ini tinggal didesain saja. Atau saya kasih D-nya saja, yang lain teman-teman desain. Jadi ini ditutup. Ini adalah soal. Bagian yang saya coret-coret adalah soal. Adalah jawabannya yang saya hapus ini. Soalnya hanya yang di sebelah kiri ini. Soalnya. Baik, kalau ada pertanyaan langsung saja saya disela, nggak masalah. Karena by Zoom, teman-teman mungkin kalau ketinggalan langsung saja ditanyakan. Kemudian setelah kita bisa prelim, sampai di sini prelim, maka kita perlu mengkontrol beberapa yang harus dikontrol. Cek apakah penampang kompak, bisa diikuti. Ini lambda G apakah kurang dari lambda P, kalau iya berarti kompak, maka FCR sama dengan FY. Kemudian berdasarkan tekuk lateral, L, nah ini, L yang seperti saya sampaikan tadi, L ini adalah jarak antar pengaku lateral. Di sini 3 kali 1750, kenapa? Karena gambarnya seperti itu ya. Jadi jangan selalu diikuti di sini. Jangan selalu diikuti 3 kali 1750. Ini sangat tergantung dengan soalnya. Jadi kalau soalnya seperti ini, L-nya adalah ini. Jadi tidak mesti 3 kali 1750 atau 3 kali A, sangat tidak mesti. Bisa saja soalnya saya geser di sini. Kalau saya geser di sini apanya gelagar melintangnya berarti L sama dengan 4 kali A. Atau saya taruh di tengah-tengah di sini ya nggak ada yang larang juga. Jadi ini kebetulan di sini L adalah 1750 kali 3. Panjang L itu adalah ini. Jangan lihat 3 kali A-nya ya, karena nggak selalu seperti itu. Untuk L, panjang pengaku lateral. Jadi ini gelagar melintangnya juga berlaku sebagai pengaku lateralnya. Selain yang saya sebutkan tadi, bisa dalam bentuk bracing, bisa dalam bentuk plat, bisa juga dalam bentuk gelagar melintang sebagai pengaku lateral. Mana tadi? Ya ini, L-nya adalah 5250. Jarak pengekang lateral dan jarak gelagar melintang, oke. Bisa juga jarak antar bracing, bisa saja. Delapan kali 560. Jari-jari plat sepertiga 2, 1, 2, 7. Oke, kemudian ini A aksen atau A prime adalah perkiraan bagian yang terkena tekan. Jadi umpama baloknya melendut seperti ini, yang atas kan kena tekan, yang bagian atas. Atas tekan, bawah tension atau tarik. Jadi luasan yang kena tekan kira-kira ini perkiraan nanti kita ikuti perhitungannya.
adalah luas sayap 28 kali 500 ditambah sepertiga dari H/2. 340,6 ini ya. Sepertiga kali H/2, berarti 1/6 hanya. Ini 340,6, kemudian dikalikan tebelnya yaitu 12 ya. 12 tebel webnya. Hanya 2044, oke. Kemudian teman-teman perlu menghitung inersia dari 1/12 pangkat 3 dari bagian ini. Bagian yang diarsir, hitung inersianya. 1/12 28 kali 500 pangkat 3 plus 1/12 kali 340,6 kali 12 pangkat 3. Ini inersia ke arah sumbu kuatnya ya. Jadi 500-nya pangkat 3. Oh, sorry. 12 ke arah sini. Inersia ke arah sumbu lemah. IY. IY bukan IX. Jadi waktu di flange-nya berarti IY flange sama dengan 1/12 kali 28 kali 500 pangkat 3 untuk IY flange-nya. Pangkat 3, sorry. Kemudian yang web yang diarsir, yang kena tekan adalah I-nya sama dengan 1/12 kalikan 340,6 kalikan tebelnya dia 12 pangkat 3. Kalau di total tinggal ditambah saja menjadi seperti ini ya. Jadi ini yang dicari adalah I arah lemah. Jawabannya sekian. Kemudian jari-jari girasi sama dengan 127 mm. Nah ini jari-jari girasinya. Nah ini rumusnya memang ada ya. Rumusnya I per apa itu ada. Nanti coba. Ini kosong, mungkin karena lupa diketik atau apa. Rumus jari-jari girasi. Jadi RT di sini tidak RT yang tadi tidak menjelaskan rumusnya. Misalnya saya kembali ke RT yang atas tadi, yang saya suruh skip tadi. Nah, ini bukan ini ya. Ini bukan rumusnya. Ini penjelasannya. RT adalah jari-jari girasi dari plat sayap plus sepertiga plat badan tertekan. Jadi ini penjelasan, ini bukan rumus. Tidak sama dengan rumus. Rumusnya belum tertulis di sini. Saya kembali lagi di RT tadi. Jadi kita punya bentuk, kalau saya gambar terpisah, bentuknya seperti ini. Maka tugas kita adalah mencari I sumbu Y, dan jari-jari girasi dari, sorry, ngeheng. Suara saya bisa didengar nggak? Siapa? Ya, ini PDF-nya ngeheng. Padahal buka PDF, bentar. Saya nggak buka sesuatu yang berat, pada coba Google Chrome-nya saya matikan. Oke, sudah bisa dilihat PDF saya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Oke, jadi yang di atas tadi bukan rumus, tapi adalah penjelasan. Jadi kita punya struktur seperti ini yang diarsir, maka kita perlu menghitung inersia arah Y dan juga jari-jari girasi dari struktur ini. Ya memang ada rumusnya, tapi kalau
teman-teman ngitung pakai AutoCAD juga dibolehkan. Jadi teman-teman gambar struktur ini dihitung jari-jari girasinya berapa. Tapi coba kita cek apakah ada rumus untuk menghitung jari-jari girasi. Apa teman-teman pernah ingat pernah menulis rumus jari-jari girasi? Radius of gyration. Equation. Akar IPA. Betul. Akar I per A ya. Jadi di sini RT adalah akar I, dan di sini di kasus ini juga I arah lemah ya, Y tadi, yaitu yang di atasnya tadi. Y aksen, kalau saya mau samakan per A-nya. Y aksennya sudah diketahui, ini sudah dihitung. A-nya ya tinggal ngitung luasan yang diarsir tadi. Ini A aksennya ini sudah dihitung, 18087. Maka jari-jari girasi sama dengan akar I per A. Kemudian lambda G adalah L per RT, dapatnya sekian. Lambda P tinggal diikuti di SNI 1,76 ke akar E per FY. Di kasus ini lambda P-nya sama dengan 52,06, berarti lambda G kurang dari lambda P, maka FCR sama dengan FY. Sama dengan 2400 kg per cm persegi. Dari 1 dan 2 didapat tekanan kritis sekian. Oke. FY-nya ternyata sama ya. Dari kasus 1 FY-nya juga sekian. Kasus 2 FY-nya juga 2400. Sama, jadi FCR-nya 2400. Kemudian kita menghitung momen inersia balok arah X ya yang ini. Ini arah X. Untuk pada kasus ini sudah menghitung kekuatan akhirnya, sehingga kita memerlukan inersia arah sumbu kuat. Kemudian modulus penampangnya tinggal I per D per 2. Ini IX juga. Koefisien balok KG sama dengan sekian. HR-nya tadi 1750. Jarak antar stiffener, bukan jarak antar pengaku lateral. Sehingga momen nominal balok tinggal dihitung dengan sangat mudah, KG kali S kali FCR. MN dapat, CMN dapat, sehingga tinggal kita bandingkan dengan MU. MU lebih kurang dari CMN. Maka kalau lebih kurang berarti sudah oke, maka struktur kita kuat. Oke, sampai kontrol momen ada pertanyaan? Silakan 2 menit, mungkin mau scroll kembali silakan. Saya sambil cek silabusnya. Coba. Izin bertanya Pak. Ya, silakan Mas.
Ini saya masih kurang paham Pak mengenai penghitungan yang 1/12 kali 28 kali 500 pangkat 3 ditambah 1/12 340,6 kali 12 pangkat 3 tadi Pak. Eh, Yang Mungkin di IY, ya ya Pak, yang di sumbu lemah tadi. betul. IYY tadi ya. Iya Pak. Ya. Oke, baik. Jadi tadi pertanyaan IYY-nya kok bisa seperti itu? Jadi ini kan kontrol tekuk lateral sehingga inersia yang perlu kita hitung adalah inersia ke sumbu lemah. Dan sebenarnya kan strukturnya kan full seperti ini ya Mas ya, sebenarnya. Betul Mas? Iya Pak. Nah, yang terpengaruh oleh tekuk lateral hanya bagian yang kena kompres ya. Kena kompres dan di konsep ini yang kena kompres dianggap adalah untuk flange atas plus sepertiga dari H/2 atau 1/6 H. Jadi di sini 340,6. 340,6 tingginya, maka rumusnya ya gampang saja. Kalau saya gambar kembali, sumbu Y-nya kan di tengah sini, pas di tengah-tengah, maka E-flange-nya, E-flange kalau saya pisah, inersia Y dari flange adalah 1/12 kali apa Mas berarti? Kali tebal flange. Tebal flange kali lebar flange. BF lebar flange pangkat 3. Sorry, tulisan saya pakai mouse. Pulpen saya hilang. Kemudian yang bagian webnya, web yang kena tekan tadi, tingginya tadi berapa? 340,6 ya. Iya Pak. Berarti 1/12 kalikan B-nya adalah 340,6 kalikan tingginya dia terhadap Y, maksudnya dengan kata lain adalah TW-nya, yaitu 12 pangkat 3. Ini TW ya, 12 adalah TW. 12 pangkat 3, oke. Oke, kemudian berarti jumlah totalnya tinggal dijumlah saja sebenarnya, karena nggak ada pergeseran titik putarnya. Titik putarnya kan di sumbu Y ini. Berarti Pak konsepnya itu untuk menghitung tekuk lateral itu yang mengalami kompres dan dihitung terhadap sumbu lemah. Seperti itu Pak. Betul sekali. Betul sekali. Dia terhadap bucklingnya. Oke, baik Pak. Betul Terima sekali. kasih Pak. Oke. Ini hanya untuk mencari lambda G ya sebenarnya. Tapi nanti untuk perhitungan akhir, ya tetap pakai inersia arah sumbu kuat. Ini untuk mencari dalam rangka untuk mencari lambda G saja. Oke, yang lain bisa dimengerti? Pak, izin tanya Ya, Pak. silakan Mas. Ini bedanya yang tekuk lateral sama tekuk badan tuh tekuknya yang Oh ya, seperti itu. ya. Tekuk lateral, kenapa aku? Yang pertama, tekuk lokal ya. Penampang kompak itu kata lainnya adalah kontrol tekuk lokal. Jadi yang kasus pertama adalah dari cross sectionnya ya. Dari cross sectionnya bisa aja dia ketekuk seperti ini. Itu yang tekuk lokal atau tekuk atau ketidakkompakannya. Jadi dia tidak bersama-sama lelahnya. Itu disebut dengan tekuk lokal. Kemudian kalau tekuk lateral itu tampak atasnya baru kelihatan. Kalau ini tampak atas beloknya, memanjang ya, ini sendi, ini roll. Ini tampak atas, maka dia menekuk seperti ini, Mas. Tekuk terhadap panjangnya dia. Jadi nekuk ke kanan, kiri, dari panjangnya dia. Bisa dimengerti, Mas? Yang lain juga mungkin. Bisa Pak. Terus yang tekuk badan itu yang seperti apa Pak? Ya, tekuk badan ini tadi. Yang pertama Oh, tadi. Nekuk terhadap cross sectionnya. Ini kan cross sectionnya.
bisa dilihat dari cross sectionnya, sementara yang tekuk lateral bisa dilihat dari atas. Terus berarti untuk yang stiffener di badan itu nanti untuk mengakomodir Untuk ini, betul tekuk. yang Oh, pertama tadi, tekuk badan tadi. oke, terima kasih Pak. Oke. Kalau yang tekuk lateral diantisipasi oleh pengaku lateral, yaitu di sini yang juga berfungsi sebagai pengaku lateral, yaitu ini ya, gelagar melintang. Kalaupun nggak ada gelagar melintang, bisa dalam bentuk plat atau bracing. Oke, minggu depan itu minggu terakhir atau masih ada 1 minggu lagi ya? Saya lupa sekarang minggu berapa. Sekarang minggu Masih ada Pak. Terakhir 16 Pak. Oh, 16. Mas, sekarang minggu ke? Sekarang minggu ke 13. 13 ya Pak. Oh ya, yang berarti masih 2 kali. Oke, ya tinggal sedikit saja sebenarnya, mungkin minggu depan latihan. Oke, jadi setelah kontrol momen, yang kedua adalah seperti biasa kita kontrol kuat gesernya dengan memanfaatkan data stiffener. Sebagai contoh, stiffenernya di sini dipasang pada jarak 1,75 meter, H per TW-nya dikontrol dulu, kemudian mencari KN adalah ini, 1,1 E per FY sampai dengan 109, 1,37 akar KN kali E per FY sama dengan 136, 13 H per TW ternyata lebih besar dari ini. Oke, jadi ini sebenarnya penulisan yang itu ya, tiba-tiba ada rumus, tapi sebenarnya itu ngikut konsep di atas tadi. Jadi dihitung dua nilai ini, 1,1 KN kali E per FY dan 1,37 akar KN kali E per FY, nanti ditentukan satu H per TW ini posisinya di mana, lebih besar atau diantaranya, atau lebih kecil dari yang kecil, nanti lihat kembali di lembar atas tadi. Tujuannya adalah menghitung VN tadi, menentukan rumus VN yang dipakai. Jadi ini dibandingkan dulu. Ketiga nilai ini dibandingkan. H per TW 1,1 KNE per FY dibandingkan lagi dengan 1,37 akar KNE per FY. Nanti untuk menentukan rumus VN yang mana yang dipakai. Kemudian karena ini H per TW lebih besar dari 1,37 KNE/FY, KNE per FY di akar, maka VN-nya sedang pakai rumus ini, tinggal diikuti saja. Ini atau ini belum muncul ya, ini munculnya kalau perhitungan kedua dihitung. Atau VN sampai sekian-sekian, ini ada koreksi lagi ya. Ini bukan VN, ini CV. Silakan dikoreksi di modulnya masing-masing. Ini CV ya. Uang yang kita cari VN. Jadi ini CV ini. Jadi VN-nya ada dua rumus, ini dan ini. Nanti dicari yang terkecil. CV-nya dihitung dulu, yaitu 1,5 kali KN kali E per FY, sekian-sekian. Dapatlah CV sampai 1,95, sehingga CV-nya dimasukkan 1,95 di rumus ini. Kemudian dibandingkan antara ini dan ini. 179,867, 235,580. Jadi ini bukan koma ya, ini ribuan. Jadi yang dipakai adalah yang terkecil, yaitu 179,867 kg. Maka CVN adalah sekian, maka oke. Oke, saya rasa untuk hari ini sampai ini saja. Karena kita masih punya 2 pertemuan, ini kita lanjut
nanti saja. Jadi full rumus ya kalau flat girder ini. Jadi tinggal diikuti saja, diteliti, barangkali memang ada yang keliru. Bisa saja ada yang keliru. Oke, sampai di sini ada pertanyaan lagi. Absennya tadi sudah, oke. Jadi bisa juga soalnya A-nya tidak dikasih tahu, silakan didesain sendiri. Jarak gelagar melintangnya silakan didesain sendiri, bisa saja juga seperti itu soalnya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup dulu ya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak.